Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa para mahasiswa sekalian dalam perkuliahan kita pendidikan Al-Quran. Untuk materi yang keempat ini kita akan bahas tentang ada istilah ayat atau surah Makkiyah dan Madaniyah. Nah, para ulama mendasarkan pembagian ayat Al-Quran ke dalam kelompok Makkiyah Madaniyah ini ada tiga cara ya. Yang pertama adalah berdasarkan masa turunnya Al-Quran. Ya, masa turunnya Al-Quran, sehingga sebelum Nabi kita hijrah ke Madinah, maka ayat-ayatnya atau surahnya itu disebut dengan surah atau ayat Makkiyah. Jadi sebelum Nabi hijrah ke Madinah, jadi semasa beliau tinggal di Makkah. Nah, sedangkan ayat-ayat atau surah yang turun sesudah Nabi kita hijrah ke Madinah, maka ayatnya disebut dengan ayat atau surah Madaniyah. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berdasarkan pada tempat turunnya Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang turun di Makkah disebut dengan ayat Makkiyah. Sedangkan ayat-ayat yang turun di Madinah itu disebut dengan ayat Madaniyah. Ya. Ini tempatnya ya. Juga tempat-tempat yang berada di sekitar Makkah, misalnya seperti itu Arafah ya, atau di Mina, di Musdalifah. Nah, kalau di tempat itu turun, maka itu termasuk ayat-ayat Makkiyah. Nah, demikian juga dengan yang Madaniyah, ini adalah di daerah-daerah yang memang dekat dengan Madinah. Nah, kemudian yang ketiga berdasarkan objek pembicaraan ayat ya. Jadi misalnya ayat itu membicarakan tentang manusia secara umum dengan kalimat misalnya ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Nah, kalau ada ayat model seperti itu, maka ini biasanya disebut dengan ayat atau surah Makkiyah. Nah, sedangkan kalau ayat itu membicarakan tentang orang yang beriman, diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka itu biasanya adalah ayat atau surah Madaniyah. Nah, jadi dengan tiga cara inilah nanti pengelompokan surah dan ayat yang ada dalam Al-Quran itu ditempuh dengan tiga cara itu. Nah, sekarang penggolongan surah Makkiyah dan Madaniyahnya. Di dalam Al-Quran kan terdapat 114 surah ya. Ada surah pendek, ada surah yang panjang. Nah, biasanya kalau yang surah yang pendek-pendek itu memang adalah surah Makkiyah. Sedangkan yang panjang ini kebanyakan surah Madaniyah. Nah, di dalam surah yang panjang itu sendiri kadang-kadang tidak full seluruh ayat dalam surah itu turun di Madinah. Jadi sebagian saja, sebagiannya. Nah, jadi di sini kalau kita melihat mushaf Al-Quran ya, mushaf Quran yang ada itu kalau ada bertuliskan Makkiyah atau Madaniyah, maka itu adalah mayoritas. Jadi misalkan satu surah itu ada 100 ayat, 80 ayat misalnya surahnya adalah tergolong surah yang Makkiyah, sedangkan 20 ayatnya Madaniyah, maka ditulis nanti di atas itu surahnya adalah surah Makkiyah karena dia yang mayoritas.
Nah demikian juga yang Madaniyah, tidak mesti 100% surah itu turun di Madinah. Nah, salah satu contoh misalnya surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ini kalau dilihat di mushaf Al-Qur'an itu tulisannya surah Madaniyah. Nah, padahal di sana pada ayat yang ketiga itu ada ayat yang turun di Arafah pada saat Nabi melaksanakan haji wada bersama dengan para sahabat. Itu ayat yang terakhir dari ayat Al-Qur'an itu yang bunyinya al-yauma akmaltu lakum dinakum dan seterusnya itu. Nah, Arafah tadi kan masuk wilayah Makkah, berarti dia Makkiyah. Nah, tapi mayoritas surah Al-Maidah selebihnya itu adalah turun di Madinah, maka penulisan di dalam mushaf Al-Qur'an itu surahnya adalah surah Madaniyah. Nah, seperti itu. Jadi hanya mayoritas. Nah, kecuali mungkin ayat-ayat yang memang surah yang ayatnya pendek-pendek gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengetahui Makkiyahkah atau Madaniyahkah? Ya. Nah, caranya ini hanya ada dua, ya. Yang pertama melalui periwayatan, yaitu kesaksian para sahabat Nabi yang memang menyaksikan atau mengetahui proses turunnya Al-Qur'an kepada Nabi. Nah, jadi ada keterangan yang sahih dari para sahabat Nabi. Jadi tidak bisa dibuat asal-asalan menyatakan Makkiyah atau Madaniyah. Yang kedua dengan analogi atau kias. Nah, analogi ini misalkan ayat itu berbicara tentang ibadah atau hukum, maka ayatnya itu dianggap ayat-ayat surah yang Madaniyah. Ya, kalau berbicara hukum itu Madaniyah. Nah, tapi kalau ayat itu membahas tentang kisah Nabi dan Rasul atau membahas tentang tauhid, maka dianggap dia surah Makkiyah. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga kita coba melihat pengelompokan ciri-ciri tadi ya. Nah, bagaimana ciri-ciri ayat atau surah Makkiyah? Ya, yang pertama dalam surah Al-Makkiyah itu terdapat ayat-ayat sajadah. Nah, dalam Al-Qur'an itu terdapat 14 tempat sajadah ini. Yang kalau kita membaca ayat sajadah ini kita disunahkan untuk sujud sajadah. Kemudian yang kedua ciri surah Makkiyah itu adalah ada kata kalla. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Jadi ada kata kalla, maka itu dipastikan surahnya adalah surah Makkiyah. Kemudian yang ketiga ada kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Terus yang keempat ada kisah Nabi dan Rasul yang terdahulu, ya, dari Adam sampai Nabi Isa itu biasanya surah Makkiyah. Kemudian yang kelima surahnya pendek-pendek ayatnya, tidak panjang. Umumnya seperti itu. Dan yang keenam kandungan ayat surah Makkiyah ini kebanyakan berkaitan dengan masalah tauhid. Nah, sehingga untuk kalau kita lihat mushaf Al-Qur'an, maka jumlah surah Makkiyah itu tertulis 86 surah. 86 surah. Nah, berarti sisanya ada 28 surah yang tergolong surah Madaniyah. Nah, ciri-ciri Madaniyah ini yang pertama, di depan ayatnya itu bertuliskan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Biasanya sesudah kalimat ya ayyuhalladzina amanu di belakangnya itu ada perintah atau larangan. Nah, perintahnya itu biasanya berisi bentuk-bentuk ibadah seperti ibadah puasa misalnya. Dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumusiyam. Nah, jadi orang yang wajib melaksanakan puasa itu adalah orang yang beriman. Kalau tidak beriman silahkan tidak puasa. Nah, kemudian ciri yang kedua berisi tentang perintah dan larangan tadi. Ada perintah perintah salat. Kemudian tidak jauh dari perintah salat ada larangan. Ya. Misalnya jangan mendekati salat bagi orang-orang yang mabuk misalnya. Nah, itu sampai dia sadar, ya seperti itu. Jadi ada perintah, ada larangan. Kemudian yang ketiga, banyak menceritakan kaum munafik. Termasuk di dalamnya tuh juga ada satu surah namanya surah Munafikun. Kemudian yang keempat, surahnya panjang-panjang. Nah, yang panjang ini biasanya surah yang mencapai ayatnya tuh mencapai 100 ya, seratusan ya, itu yang panjang. Nah, yang kelima, banyak mengungkap tentang masalah muamalah, masalah hukum ya, hukum pidana, hukum waris dan sebagainya. Nah, di situ. Jadi jumlahnya tadi, jumlah surah Madaniyah ini kalau kita lihat mushaf Al-Qur'an kita itu ada 28 surah. Jadi totalnya surah Makkiyah plus Madaniyah itu 114 surah. Nah, begitu. Nah, yang terakhir Bapak ingin sampaikan, untuk apa sebenarnya kita mengetahui atau belajar mengetahui mana surah yang Makkiyah, mana yang Madaniyah. Ini sebenarnya untuk membantu pemahaman kita nanti di dalam kalau kita belajar tentang syariah. Banyak sekali kaitannya itu. Jadi maksudnya jangan sampai terbalik ya. Surah Makkiyah itu memang lebih dulu daripada surah Madaniyah. Nah, begitu juga hukum-hukum yang berlaku nanti bisa jadi ketika yang Makkiyah belum berlaku, Madaniyah baru berlaku. Nah, contohnya misalnya tentang poligami. Ya, poligami itu dulu orang-orang Arab jahiliyah tuh dia kawin bebas. Berapapun jumlahnya, pokoknya semaunya laki-laki lah. Nah, baru turun ayatnya itu nanti di Madinah yang melarang perkawinan seperti itu. Maka maksimal orang Islam itu hanya boleh berpoligami itu hanya 4. Jangan lebih dari 4. Ya, seperti itu. Jadi ada penekanan. Nah, ini harus dipahami dari sisi sejarahnya juga ya. Jangan sampai mengikuti syariah itu asal-asalan, asal ikut, wah Nabi boleh misalnya kawin sekian langsung dituruti, nggak bisa seperti itu ya. Jadi erat kaitannya nanti dengan masalah pemahaman. Jadi itu untuk memperkaya wawasan kita supaya tidak sembarangan di dalam memahami apalagi mempraktikkan syariat Islam ini. Nah, demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.